Halo guys, selamat datang di segmen cerita webtoon. Sebelum masuk ke segmennya, jangan lupa di like dulu, subscribe dulu, dan jangan lupa komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan sebelum mulai, saya mau ingetin juga kalian, segmen ini akan hadir setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu malam hanya jam 9 malam. Dan kita let's go aja ke videonya. Kita mulai aja ya guys, segmen selanjutnya dari segmen cerita webtoon yang sempat terjadi beberapa bulan yang lalu. Jadi sesuai di judul, sekarang kita udah masuk di bentar, saya kecilin dulu ukuran ini. Kita sudah masuk di episode 16 ya. Kita buka dulu aplikasi webtoonnya. Ya, jadi kita lanjutin dari judulnya itu Gudang Cerita Horor Koleksi Mimpi-Mimpi Buruk di Balik Kaca bagian 2 dari 2. Cerita dan gambar oleh Jude Friday. Jin Kang, benarkah bagaimana cara dia meninggal? Pembunuh berantai apa? Iya, tubuhnya benar-benar kehabisan darah seperti korban lainnya. Apa mungkin itu vampir? Pembunuh berantai atau vampir. Korban terakhir dari pembunuh berantai ini telah dipastikan sebagai siswa di SMA setempat. Para penyidik mengatakan bahwa anak laki-laki itu tewas karena trauma dan kehabisan darah setelah darah dari tubuhnya dikeluarkan. Ada gambar meja, kursi, kertas. Ada orang di depan jendela. Sang ilmuwan seperti biasa setelah meminjam bukunya, dia enggak datang ke sekolah selama 2 hari. Gambar pohon rindang. Sang ilmuwan, apa itu menurutmu? Dia dipaksa. Kuharap begitu. Aku ingin mengembalikan ini. Aku benar-benar menikmatinya. Somerset mau Graham Tugarsor CD. Kurasa sekarang giliran si penguntit untuk membacanya. Apa mungkin ini buku mengenai seorang pria yang membunuh orang dengan pisau cukur? Tentu bukan. Somerset mau Graham The Razor EDC. Sang ilmuwan, sekarang saat aku melihat lagi Shrek, buku berdarah. Sang ilmuwan, terkadang aku berpikir apa yang akan terjadi
Kalau saja aku tidak membuka buku itu, aku bahkan tidak ingin membacanya. Sang ilmuwan, kurasa saat ini juga sudah takdir. Ruang IPA, bisakah kau melakukan analisa jenis darah dari darah yang sudah lama kering? Tentu saja. Kenapa? Aku butuh bantuan. Apa begini caramu meminta bantuan gurumu? Hah. Nanti saat Anda benar-benar sudah menikah dan pindah, aku akan lebih sopan. Kuharap begitu. Sialan kau. Sang ilmuwan, setelah benih kecurigaan itu ditanam, tidak ada cara lagi untuk mengeluarkannya dari benakmu. Ini bisa membuatmu gila. Aku datang untuk menaruh daftar buku-buku yang dipinjam dari gudang dokumen. Terima kasih. Gudang dokumen. Wait. Daftar murid. Nama Wojin Kang. Tinggi 168 cm. Berat 58 kg. Golongan darah AB. Penglihatan kiri 0,9, kanan (kanan) normal. Sang ilmuwan, setiap kali dia meminjam buku, seseorang akan mati dan darah di buku itu bukanlah darahnya, tapi darah Wojin Kang. Nah, aku tahu sedikit aneh, mencurigakannya atas pembunuhan hanya gara-gara ini. Sang ilmuwan, tapi aku benar-benar ingin mengeluarkan pikiran ini dari kepalaku. Sang ilmuwan, jadi hari ini aku memutuskan untuk mengambil tindakan untuk menghapus kecurigaan ini, karena enggak baik untuk menyukai dia sekaligus memikirkan dia sebagai monster. Anak A, apa yang akan kau lakukan? Sang ilmuwan, dia baru saja pergi ke perpustakaan. Sang ilmuwan, dulu ini ruang untuk menyimpan buku-buku kemanusiaan dan kesastraan. Jadi di situ tidak ada jendela dan hanya ada satu pintu masuk. Ada laki-laki yang baru masuk dan ada muka cewek, dan di situ ada rak buku. Sang ilmuwan, kalau semua berjalan sesuai rencana hari ini, dia akan meminjam buku dari ruang itu. Kalau dia benar-benar vampir, dia enggak akan mudah untuk menghabiskan malam terjebak di sana. Klik. Sang ilmuwan, dan akhirnya aku akan tahu kebenaran tentang dia. Anak A, itu rencana yang cukup jahat. Sang ilmuwan, aku hanya ingin tahu jawaban dari semua ini. BZZT. Brak. Ada orang di sana. Brak. Tolong buka pintunya. Brak. Ada yang bisa mendengarku? Area tenang. Anak A, saat kita bilang kita menyukai seseorang, berapa pasien dari orang itu yang benar-benar kita tahu? Sang ilmuwan, itu tidak bisa diukur dengan angka. Anak A, lalu bagaimana kau yakin kalau kau menyukainya? Sang ilmuwan, karena
aku nggak bisa berhenti memikirkannya. Anak A, itu nggak masuk akal loh. Bagaimana mungkin kau cuma suka sebagian dari dirinya tanpa mengetahui keseluruhan dirinya? Sang ilmuwan, aku nggak mengerti maksudmu. Aku tahu menyukainya fakta bahwa aku menutup pintu. Itu adalah buktinya. Sang ilmuwan, apakah bahkan menyukai bagian dari dirinya yang kau ragukan? Sang ilmuwan, tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar jatuh cinta pada orang lain secara menyeluruh. Anak A, jadi daripada mengatakan dia, sehari saya kamu mengatakan sebagian dari dirinya. Tentu saja semua orang punya bagian dari dirinya yang bisa disukai. Sepatu. Anak A, kalau kau mencurigainya, artinya kau enggak benar-benar menerimanya. Dan kalau kau tidak bisa menerimanya, artinya kau tidak bisa menghargainya, karena kau tidak mencintai dia apa adanya. Itu tidak benar. Anak A, yang ingin kau pastikan bukanlah kecurigaanmu tentangnya. Anak A, melainkan kecurigaan sendiri. Seperti apakah kau benar-benar menyukainya atau tidak? Mustahil. Kalau kau benar-benar anak A, kalau engkau benar-benar menyukainya, kau enggak akan mengujinya seperti ini. Break. Tidak, aku yakin menyukaimu. Setiap kali melihatmu, jantungku berdebar-debar. Jadi hal yang kucurigai tidak mungkin benar. Mungkin yang ingin kau pastikan bukanlah kecurigaanmu tentang dia, melainkan apakah kau benar-benar menyukainya. Sang ilmuwan, aku tidak melihatnya lagi sejak hari itu. Sang ilmuwan, aku terus bertanya-tanya, apakah aku benar-benar menyukainya seutuhnya? Sang ilmuwan, aku ingin bertemu dan berbicara lagi dengannya. Aku menunggu saat di mana kami bisa bertemu lagi. Sang ilmuwan, keputusan untuk terus menunggunya, dan sambil menunggunya kembali aku mulai bermain piano. Sang ilmuwan, ku berharap dia tahu perasaanku padanya. 2 tahun kemudian, tahun keempat kelulusan SMA. Sang ilmuwan, lain kali akan kuceritakan tentang gadis yang benar-benar telah membuatku terpikat. Di balik kaca, gudang cerita, koleksi mimpi-mimpi buruk di balik kaca tamat. Nah, terima kasih ya guys yang sudah mau menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan bye bye.